Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Prayitno. Di sini saya dari mahasiswa pendidikan biologi UIN Raden Intan Lampung, tepatnya di semester 5 angkatan tahun 2018. Nah, di sini saya akan membahas tentang kurikulum tahun 2013 mengenai materi kurikulum tahun 2013 ini di mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani. Mari kita masuk ke pembahasan. Oke. Oke, teman-teman, seperti yang sudah ada pada layar, di sini saya akan membahas tentang materi kompetensi yang ada di kurikulum tahun 2013. Nah, di sini ada sistematika. Saya akan bahas pertama tentang pengantar dan apa itu kompetensi yang harus ditempuh di kurikulum tahun 2013. Langsung saja. Nah, di sini ada sasaran penerapan kurikulum secara nasional. Buat apa sih kurikulum tahun 2013 ini? Sasarannya siapa? Di sini akan kita bahas. Sasaran yang pertama untuk mengembangkan kurikulum nasional sebagai acuan minimal di semua sekolah di Indonesia. Itu adalah tujuan pertamanya. Tentunya yang terintegrasi di dalam kurikulum setiap sekolah. Jadi kurikulum tahun 2013 ini harus semuanya dimiliki oleh setiap sekolah. Memberikan ruang bagi pengembangan ragam kurikulum daerah berbasis keunggulan lokal. Jadi kurikulum 13 ini tidak membuang ragam lokal atau ragam budaya yang ada pada daerah tersebut. Jadi tetap dikembangkan seperti muatan lokal, pengembangan budaya tetap ada. Meningkatkan kapasitas sekolah termasuk guru dalam menerapkan kurikulum nasional. Dalam tahap selanjutnya, secara mandiri mengembangkan kurikulum sekolah sesuai konteks kebutuhannya. Jadi semua kurikulum yang ada itu umumnya ingin mengembangkan sekolah termasuk guru, apalagi di kurikulum tahun 2013 ini. Mendorong pengayaan materi dan alat ajar pendukung kurikulum yang bermutu dan beragam. Jadi banyak ragam yang harus digunakan seperti buku, media, apapun digunakan di kurikulum tahun 2013 ini. Menumbuhkan siswa sebagai warga negara Indonesia, serta bagian dari masyarakat dunia yang berkarakter dan bertakwa melalui kurikulum nasional yang utuh. Jadi mengembangkan potensi sikap yang ada di jiwa siswa ini agar menumbuhkan jiwa kewarganegaraan. Next. Perbaikan buku. Jadi setiap kurikulum itu biasanya memiliki pengayaan atau landasan utama untuk pembelajaran, terutama di buku. Nah, di sini banyak sekali buku-buku dari kurikulum tahun 2006 ini atau KTSP biasanya tidak digunakan lagi, tapi salah sebenarnya. Buku itu tetap digunakan lagi di kurikulum tahun 2012 karena yang kita ambil adalah materi belajar yang harus digunakan. Seperti yang ada di layar, mungkin teman-teman bisa membacanya sendiri. Buku lama tetap dapat dipergunakan sebagai sumber belajar dengan melakukan penyesuaian urutan penyajian materi pembelajaran. Nah, di sini ada substansi perbaikan dokumen kurikulum tahun 2013. Oke, kita fokus pada sisi sebelah kiri di sini. Nah, di sini ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Jelas apa yang akan didapatkan ini berbeda, karena substansinya pun berbeda. Seperti pada jenjang SD, ini masih fokus untuk mengingat apa yang mereka orang pelajari, apa yang mereka pelajari. Dan di sini juga untuk masuk ke SMP ini, dia harus bisa memahami dulu konteks apa itu ilmu pengetahuan, apa itu belajar. Pada jenjang SMP menuju ke SMA, di sini sudah bisa menerapkan apa yang sudah dia dapatkan di dunia pendidikan harus dia terapkan. Masuk ke SMA sudah bisa menganalisis, mengevaluasi, serta setelah lulus SMA dia harus menciptakan produk atau mungkin mengembangkan sesuatu yang ada. Next. Nah, di sini ada peta jalan implementasi kurikulum tahun 2013. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini ada jenjang tahun dari tahun 2015 yang masih menggunakan KTSP tahun 2006 hingga jenjang tahun 2019 akhir. Nah, di sini ada perbedaan persentase di mana kurikulum terus diaya atau dikembangkan lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ada sekolah rintisan yang mengimplementasikan kurikulum pertama di tahun 2015. Nah, di sini ada sekolah akreditasi A yang minimal harus memenuhi kurikulum tahun 2013. Ini berlaku pada tahun 2016 sampai tahun 2017. Tersedia guru, lalu jumlah ruang kelas cukup, serta representasi wilayah kabupaten kota. Jadi ini
4 poin ini berlaku di tahun 2016 dan tahun 2017. Untuk sekarang, umumnya semua sekolah sudah menggunakan sistem kurikulum tahun 2013. Nah, di sini ada proses pengembangan dokumen kurikulum. Banyak dokumen-dokumen yang harus dipenuhi agar kurikulum ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, kita bahas simpelnya di sini pada tabel ini. Kita bahas ada 2 poin di sini. Ada Kemendikbud dan sekolah. Pada Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dia terus mendampingi otoritas yang ada di kurikulum ini, seperti guru, sekolah, siswa, mata pelajaran, silabus. Dia harus mendampingi terus di Kemendikbud ini agar terciptanya pendidikan yang tentunya bagus. Pengembangan opsi template silabus, buku siswa dan guru selama materi aja bermutu. Jadi Kemendikbud ini bertugas atau memiliki tugas agar buku yang digunakan serta guru yang akan mengajarkan itu berkapasitas. Seperti itu teman-teman. Di sini ada sekolah, dia menyusun silabus, RPP dan materi dan alat ajar seperti itu. Jadi ini dokumen-dokumen yang harus dipenuhi pada kurikulum tahun 2013. Next. Kita akan membahas tentang kompetensi apa saja yang harus dicapai pada jenjang sekolah yang ada di kurikulum tahun 2013. Oke, di sini seperti yang sudah ada tadi, ini masih sama penjelasannya pada sikap dasar tujuan kompetensi yang ada di kurikulum tahun 2012. Ada SD, SMP, SMA, dan prasekolah. Prasekolah ini tentunya tentang PIAUD ya, atau sekolah pertama yang harus dijalani para siswa sebelum masuk ke jenjang-jenjang selanjutnya. Ini sama penjelasan seperti yang di awal tadi. Oke, kompetensi prasekolah. Di sini ada nilai agama dan nilai moral. Prasekolah ini PIAUD atau mungkin taman kanak-kanak ya. Fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Jadi ini komponen-komponen yang harus dicapai pada setiap jenjang prasekolah yang ada di Indonesia. Sudah disusun rapi sedemikian rupa di kurikulum tahun 2013. Poin-poin pokok bahasannya pun sudah ada. Kita masuk ke kompetensi sekolah dasar. Dimensinya cukup luas, cukup banyak di sekolah dasar ini karena dia sudah terfokus masuk ke dunia pendidikan yang lebih memahami tentang ilmu pengetahuan seperti sikap, pengetahuan, keterampilan. Jadi ini semuanya disusun secara rapi. Seperti sikap, kita ambil contoh sikap di sini ada beriman, berakhlak mulia, memiliki ilmu, percaya diri, bertanggung jawab, harmonis dengan lingkungan, sosial dan alam. Jadi mulai mengembangkan potensi, mengenalkan lebih tepatnya bahwa setiap manusia itu harus memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itu tugas guru di kompetensi sekolah dasar. Di sini ada kompetensi sekolah menengah pertama atau SMP. Pada SMP ini cukup masih sama sebenarnya pada jenjang SD atau sekolah dasar karena mungkin tahapannya masih tentang ilmu pengetahuan dan mencari pokok bahasan yang ada di sekolah menengah pertama ini. Masih sama, sikap, pengetahuan, keterampilannya, beriman dan berakhlak mulia, memiliki ilmu terdidik, percaya diri, dan bertanggung jawab. Di sini ada perbedaannya percaya diri, karena setiap siswa SMP ini harus bisa percaya akan dirinya bahwa dia tuh punya sesuatu yang berbeda dengan teman-temannya gitu. Sama pengetahuan dan keterampilan masih sama, pola ajarnya seperti di sekolah dasar tadi. Sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Dimensinya ada sikap, pengetahuan, keterampilan yang mungkin sedikit agak berbeda karena di sini ada bertanggung jawab. Jadi setiap siswa SMA atau mungkin peserta didik SMA itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Saya ini orang Indonesia, seperti contohnya, saya ini orang Indonesia, saya harus ikut upacara, saya harus bisa mengembangkan tugas-tugas saya sebagai remaja Indonesia gitu. Jadi banyak aspek yang berbeda di tingkat jenjang SMA selain di SD dan SMP, apalagi prasekolah, jelas tingkat jenjang pengetahuannya pun jelas berbeda seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada kompetensi sekolah menengah kejuruan, jelas mungkin sangat berbeda dari yang lainnya karena sekolah menengah kejuruan ini ditargetkan adalah kerja. Jadi setelah lulus kerja, jadi mereka orang punya sikap bagaimana caranya menjadikan sekolah ini sebagai latihan agar ketika lulus dia ini bisa bekerja di tempat yang dia inginkan.
Seperti mungkin teman-teman kita yang ada di sekolah kejuruan otomotif, mungkin ketika dia lulus, dia harus mampu bekerja di bidang otomotif, jadi mengembangkan skillnya yang ada di dunia otomotif itu, seperti itu. Jadi, oke, akhir dari materi kita. Jadi kesimpulannya teman-teman mungkin setiap jenjang yang ada di kurikulum tahun 2013 ini sudah disusun sedemikian rupa, mulai dari silabus, bahan ajar, guru, sampai tahun akademiknya pun sudah dibentuk. Jadi perbedaan setiap jenjang itu jelas ada seperti itu. Jadi umumnya setiap jenjang itu harus memiliki kriteria masing-masing bagaimana langkah baiknya untuk menyusun silabus. Jadi teman-teman bisa dipahami ketika jenjang itu harus beda, berarti ilmu pengetahuan yang dimiliki guru itu pun harus lebih mumpuni lagi seperti umumnya di sekolah SMA. Jadi mungkin guru-guru SMA pun harus tahu. Oke teman-teman, akhir dari materi saya tentang kurikulum tahun 2013 saya akhiri. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video dapat diterima oleh teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.